Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Gulinsa Putra Wijanto. Saya dari Prodi Perhotelan Fast Track F&B semester 3. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Huri mengenai ujian tengah semester ilmu gizi. Langsung saja, nomor 1 itu jelaskan pengertian zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang lebih sedikit daripada zat gizi makro. Perbedaan dari zat gizi makro dan zat gizi mikro ini, zat gizi makro itu diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan untuk menjalankan fungsi tubuh. Sedangkan zat gizi mikro itu lebih cenderung ke untuk mencegah penyakit yang datang ke dalam tubuh sebagai antibodi lah. Secara umum fungsi dari zat gizi makro adalah yang bisa membangun otot, membangun dan memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi misalkan kalau kita terluka atau kulit sampai terlepas berdarah, itu oleh zat gizi makro itu bakal di cover biar kulitnya tuh tumbuh lagi gitu, biar menutupi luka yang pernah terluka. Terus menjadi sumber energi utama dan cadangan energi, mengatur dan menjaga tubuh tetap normal, dan masih banyak lagi. Yang kedua, jelaskan zat gizi apa saja yang termasuk zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi yang termasuk zat gizi makro itu ada seperti protein, karbohidrat, lemak, serat, dan air. Itu yang biasa kita temui setiap hari, yang selalu kita makan, dan itu sangat diperlukan bagi tubuh untuk untuk sebagai sumber energi kita biar saat menjalani aktivitas tuh semangat gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak kurang makan seperti karbo yang zat gizi makro itu, kita bisa jadi seperti kalau nggak sarapan tuh pingsan dan sebagainya gitu. Kemudian zat gizi mikro itu dari berbagai macam makanan pokok. Sumbernya dari protein hewani dan nabati. Zat gizi mikro itu lebih sering ditemui di seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang nomor 3, jelaskan apa yang kalian pahami tentang karbohidrat dan lemak. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat terlebih dahulu. Apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat itu merupakan suatu zat gizi yang memiliki fungsi terbesar sebagai penghasil energi. Untuk jenis karbohidrat ada apa aja sih? Salah satunya ada pati, serat, dan gula. Selanjutnya, sumber karbohidrat di makanan apa aja sih? Ada di ubi jalar, nasi, jagung, kentang, nasi merah, oat, pisang, dan apel. Untuk fungsinya sendiri itu sebagai sumber energi utama, membatasi asupan kalori, terus menurunkan risiko penyakit tertentu, menjaga kesehatan jantung. Penentu indeks glikemik. Maksud di sini indeks glikemik itu seperti patokan yang menilai seberapa cepat karbohidrat atau gula yang diproses dalam tubuh. Selanjutnya
ada juga menjaga fungsi pencernaan. Lalu apa sih eh, kalau kita kekurangan karbohidrat itu dampaknya apa sih? Seperti yang saya katakan tadi, seperti kalau kita tidak sarapan itu bisa jadi pingsan, terus lelah gitu. Menyebabkan daya tahan tubuh menjadi lemah. Lemahnya dan daya tahan tubuh itu bisa mengakibatkan flu juga. Ada yang lain seperti akan mengalami lemas, terus mulut kering, mual dan pusing. Kalau kelebihan bagaimana? Nah, kalau kelebihan ini sulit menurunkan berat badan. Jadi kalau kita terbiasa makan yang berat-berat setiap hari dan dalam porsi yang banyak, itu jika kita waktu mau apa ya, misalkan diet itu akan jadi susah untuk beradaptasi dengan makanan yang porsinya sedikit. Terus sering merasa lapar, rentan kena diabetes. Eh, Diabetes mellitus tipe 2. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lemak. Apa sih itu lemak? Lemak adalah senyawa molekul besar dan terbentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi. Lemak disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, gliserol dan asam lemak. Apa sih itu gliserol? Gliserol itu sejenis alkohol yang memiliki 3 karbon. Masing-masing mengandung sebuah gugus. Gugusnya itu gugus hidroksil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis lemak. Jenis lemak itu ada monosaturated fat, polyunsaturated fat, saturated fat, and trans fat. Sumber lemak apa aja sih? Sumber lemak itu dari lemak hewani itu seperti mentega butter, terus keju, kuning telur, minyak sapi, dan minyak ikan. Lalu untuk fungsinya sendiri, sumber energi bagi tubuh sama seperti karbohidrat. Terus lemak juga bisa berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh. Jadi kalau misalkan kita makan karbohidrat gitu, yang sebagai sumber energi utama itu yang kita pakai dalam tubuh itu pasti karbohidrat dulu. Nah, kalau misalkan kita nggak makan terus kurang nih karbohidrat di dalam tubuh itu udah habis diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya yang bakal dikurangi itu adalah lemak. Nah, makanya kalau makan itu usahakan teratur, yang ada 4 sehat 5 sempurna. Jadi kayak ada karbohidrat, lemak, protein dan segalanya, biar asupan gizi ke dalam tubuh itu baik gitu. Terus membantu proses penyerapan sejumlah vitamin dan sumber energi bagi tubuh. Selanjutnya membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Terus kalau kekurangan lemak itu efeknya apa sih? Nah, kekurangan lemak itu nanti jadi kurangnya penyerapan lemak gitu. Jadi kalau misalkan seperti kasus tadi kita nggak makan gitu, kan kalau karbohidrat sudah habis, lemak yang digunakan. Kalau kita tidak makan sedangkan cadangan lemak itu sedikit, itu bakal jadi lemak itu habis, jatuhnya tuh kita jadi kurus gitu. Terus makan jadi berlebih karena karena lapar gitu kan,
karena karbohidratnya udah habis. Lalu kan yang dipakai kedua itu adalah lemak. Terus depresi dan gangguan mental lainnya. Terus kalau kelebihan lemak itu efeknya apa? Yang paling sering kita temui itu adalah obesitas. Jadi kalau misalkan kita makan terlalu banyak juga itu nggak bagus. Tapi kalau kita makan terlalu dikit juga nggak bagus juga. Apa namanya? Jadi sebisa mungkin kita tuh makan 3 kali sehari dalam porsi yang cukup. Minimal harus ada karbohidrat, protein, air, dan ada unsur lemak. Kalau bisa sih, kalau setiap pagi itu disarankan meminum susu. Kenapa susu? Karena di susu tersebut itu udah semua zat gizi makro itu di situ ada semua. Makanya kalau kita kebanyakan kalau kita kebanyakan minum susu juga bisa menjadi kita gendut. Makanya di iklan-iklan biasanya tuh minum susu segelas tiap pagi. Itu untuk mengatasi jika kita kurang asupan makanan dalam tubuh. Terus memicu penyakit jantung dan kolesterol tinggi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang kalian pahami tentang vitamin D, vitamin B9, dan vitamin C. Yang pertama saya akan bahas itu vitamin D terlebih dahulu. Vitamin D adalah nutrisi yang bermanfaat untuk pembentukan tulang. Vitamin D juga diperlukan untuk tubuh, untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan otot. Sumbernya dari mana sih? Minyak ikan, susu, telur, keju, dan lain-lain. Sebetulnya vitamin D itu bisa kita peroleh dari tubuh kita sendiri. Caranya gimana? Nah, kalau kita mau menghasilkan vitamin D itu di tubuh kita udah ada, tapi kita harus ada caranya gitu. Salah satunya itu caranya setiap pagi kalau matahari terbit dan ada matahari, kita berjemur di situ. Nah, di situ tubuh kita akan memproduksi vitamin D. Terus fungsi vitamin D itu apa? Berperan penting dalam pengaturan kalsium dan menjaga kadar fosfor dalam darah. Selanjutnya, kalau kekurangan vitamin D itu akan apa? Karena dari penjelasan tadi, vitamin D itu untuk pembentukan tulang. Jadi kalau kita kekurangan vitamin D itu bisa gigi rusak, terus otak bisa jadi kejang atau tidak berfungsi dengan baik lah, bisa jadi kurang fokus juga. Terus pertumbuhan tulang tidak normal, dan biasanya kaki itu akan membentuk huruf O dan X gitu. Terus jika kita kelebihan vitamin D, akibatnya apa? Yang pertama, dapat menyebabkan hiperkalsemia, yaitu kondisi yang terjadi ketika kadar kalsium dan darah Anda di atas normal. Selanjutnya yang saya akan jelaskan itu vitamin B9. Vitamin B9 atau asam folat adalah salah satu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tubuh, salah satunya dalam memproduksi sel darah merah. Sumbernya dari mana aja sih? Bisa dari bayam, buncis, brokoli, hati, kubis, kacang polong, kacang hijau, kentang. Itu salah satunya. Lalu fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga kadar sel darah putih dan sel darah merah
dalam tubuh manusia. Jika kita kekurangan B9, dampaknya apa? Merasa kelelahan, sariawan, pertumbuhan tubuh buruk. Makanya kadang ada eh yang anak muda tuh jadi kadang susah tinggi, itu bisa jadi efek karena kurangnya vitamin B9. Vitamin B9 itu karena kurang memakan sayuran sih ya. Terus kelebihannya apa? Kelebihannya, jika kita kelebihan vitamin B9, bisa jadi mual, bingung, gangguan tidur, hilang nafsu makan, rasa tidak enak di mulut saat makan, mudah marah atau frustasi. Terus yang selanjutnya itu vitamin C. Apa itu vitamin C? Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Sumbernya dari mana aja? Jambu kluthuk atau jambu batu, jeruk, tomat, nanas, sayur-sayur segar, dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Fungsi dari vitamin C itu yang pertama itu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kedua itu memelihara daya tahan tubuh. Yang ketiga itu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Yang keempat itu berperan dalam mengurangi risiko anemia. Yang terakhir itu menurunkan risiko berbagai penyakit. Jadi makanya vitamin C ini lebih penting daripada vitamin-vitamin yang lain, karena vitamin C ini itu lebih penting karena memiliki peran yang lebih besar dalam mencegah sebuah penyakit. Jika kekurangan vitamin C itu apa? Jika kekurangan itu mudah infeksi pada luka. Mudah infeksi pada luka itu misalkan bisa jadi seperti kapalan. Kapalan itu bisa jadi karena kekurangan vitamin C. Terus gusi berdarah, rasa nyeri dan pada persendian, dan lain-lain. Kalau kelebihan vitamin C gimana? Kalau kelebihan vitamin C itu bakal gangguan pencernaan, biasanya itu kayak jadi diare atau mual, terus nggak enak perut aja, pokoknya tuh apa-apa tuh jadi nggak enak gitu, jadi pengen mual, kayak kayak orang mau muntah-muntah gitu aja deh. Selanjutnya pertanyaan terakhir, sebutkan kesan dan pesan kalian untuk mata kuliah gizi. Untuk kesan sendiri dari saya pribadi sih, gizi itu mata kuliah yang menurut saya paling susah untuk dipahami, karena banyak sekali zat gizi yang harus kita tahu. Seperti misalnya vitamin B itu ada anaknya lagi gitu. Terus yang ada vitamin A, D, E, K juga, itu ada peranan dan fungsinya masing-masing. Terus kebutuhan kalori dalam tubuh setiap umur itu kita harus tahu gitu. Jadi ya kesannya sih saya kurang bisa mengikuti cepat lah gitu. Terus untuk pesannya apa ya, nggak ada kali ya. Pesannya ya nggak ada sih, udah itu aja dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila jawaban saya ada yang kurang atau suaranya nggak jelas atau sebagainya. Saya mohon maaf karena keterbatasan saya. Mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.